Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita dari penjelasan tentang Kitabut Tauhid karangan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita sekarang masuk pada bab ma jaa fi himayatil Mustafa janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid dan bagaimana beliau menutup segala jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Saya ulangi, bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi-sisi tauhid dan bagaimana beliau menutup segala sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janab dalam bahasa Arab maknanya janib, ya, sisi. Kalau dikatakan fina'ud dar ay janibuha, seperti kita punya rumah, ya. Terus di situ ada fina, ada pelataran, ya. Makanya disebut dengan janabud dar. Ini namanya janabud dar, yaitu sisi depan rumah. Nah, maksudnya bab ini dibuat oleh Al-Imam Abdul Wahhab tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatul Mustafa janabat tauhid. Maksudnya seandainya ini adalah tauhid, ya, maka ya ini tauhid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sisi-sisi tauhid. Ini semua disebut dengan jawanibut tauhid, ya. Ini namanya sisi-sisi tauhid. Dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai tauhid rusak, sehingga segala perkara yang bisa mengganggu tauhid maka dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelazimannya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menutup segala celah yang mengantar pada kesyirikan, ya. Kelaziman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sisi-sisi tauhid, maka Nabi akan menutup segala celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kaidah menutup segala celah yang mengantarkan pada keharaman disebut dengan sadud zari'ah, ya. Ini artinya menutup segala sarana, ya, yang mengantarkan kepada keharaman. Ini kaidah agung dikenal oleh para fuqaha, dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in, ya. Dalilnya terlalu banyak. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencela sesembahan-sembahan yang disembah, ya, sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh mereka. Fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm, maka mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Padahal mencela sesembahan-sembahan kaum musyrikin itu disyariatkan dan itu dilakukan oleh para anbiya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencela sembahan-sembahan mereka, patung-patung mereka. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa kau sembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan tidak bisa bantu kau sama sekali, ya. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Jadi mencela sembahan-sembahan selain Allah itu disyariatkan, tetapi tatkala hal itu dikhawatirkan menjadikan para penyembah tersebut mencela Allah, maka dilarang, ya. Padahal disyariatkan tetapi tidak dilakukan karena bisa mengantarkan kepada perkara yang haram, maka itu disebut dengan sadzul zari'ah. Asalnya disyariatkan tetapi dilarang karena bisa mengantarkan kepada yang haram. Demikian juga apalagi kalau asalnya boleh, namun tatkala perkara boleh itu kalau dilakukan bisa mengantarkan kepada perkara yang haram, maka yang boleh tadi dilarang. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna." Wahai orang yang beriman, janganlah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'ina," perhatikan kami wahai Rasulullah, ya. Walakin qulu unzurna, akan tapi ucapkanlah unzurna, ya. Artinya tunggulah kami, sabarlah dengan kami, ya. Kenapa? Karena ra'ina dalam bahasa orang-orang Yahudi
disebut oleh sebagian ahli tafsir maknanya ya ahmak. Kalau ra'ina artinya wahai si goblok. Orang-orang Yahudi ya, kalau ingin mengatakan kepada orang lain si goblok, mereka mengatakan ra'ina ya ahmak. Akhirnya Allah melarang mengucapkan kalimat ini. Padahal kalimat itu maknanya baik, menunjukkan penghormatan kepada Nabi SAW. Tetapi tatkala dikhawatirkan dijadikan bahan untuk mencela Nabi oleh orang Yahudi, maka perkataan yang boleh ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dalam syariat perkara yang tadinya asalnya halal kemudian diharamkan karena bisa mengantarkan kepada perkara yang haram. Dan semakin perkara suatu perkara itu haram, maka semakin banyak sarana yang ditutup. Semua celah, semua sarana yang mengantarkan pada perkara yang haram, maka akan ditutup jika perkara tersebut semakin haram. Contoh pertama zina, ya. Gara-gara pelarangan zina, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena zina perbuatan keji dan sangat buruk. Maka banyak perkara yang asalnya boleh ya, tidak ada perbuatan haram situ, tapi menjadi haram gara-gara bisa mengantarkan kepada zina ya. Zina itu jalan-jalannya banyak ya. Contohnya apa? Dilarang mengumbar pandangan. Ghadul basar. Ya, memandang asalnya boleh memandang. Apa sih masalahnya kita pandang cewek cantik? Masalahnya apa coba? Masalahnya besar ya. Bisa mengantarkan kepada menghayal, akhirnya WhatsApp, akhirnya berzina dan seterusnya ya. Makanya jangan mandang-mandang cinta-cinta lama ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kemudian lihat di Facebook, cari kawan-kawan lama, kekasih lama, bagaimana kabarnya? Oh, ternyata sudah jadi janda. Wah, mulai ya itu semua bisa mengantarkan kepada zina. Padahal memandang apa masalahnya, tapi itu bisa mengantarkan kepada zina. Makanya Allah menggandengkan masalah larangan mengumbar pandangan dengan untuk menundukkan pandangan dengan menjaga kemaluan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka, karena tidak sempurna seorang menjaga kemaluannya kecuali dengan menundukkan apa? Pandangan. Ya, dilarang mengumbar pandangan. Dilarang apa? Berkhalwat, berdua-duaan dengan lelaki. Apa masalahnya kita duduk ngobrol sama perempuan? Yang penting kita enggak pegang-pegangan, enggak cium-ciuman, enggak bermesraan, tapi Nabi larang ya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, saya duduk sama perempuan, saya tidak ada apa-apa, tidak ada rasa. Ente tidak ada rasa, mungkin dia yang ada rasa. Dia juga enggak ada rasa, ente dua tidak normal berarti. Kami tidak ada rasa kok. Iya, mungkin kamu berdua tidak ada rasa, tapi syariat memandang secara umum. Bukan berarti kalian berdua tidak punya rasa, berarti kemudian menghalalkan semuanya ya. Kamu nadir, sesuatu yang nadir, yang jarang, tidak diperhatikan oleh syariat. Syariat memandang secara apa? Secara global. Bagaimana kebanyakan orang? Kebanyakan orang kalau berdua-dua pasti ada strom yang mengalir. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin ma la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah lelaki berdua dengan perempuan kecuali syaitan yang ketiga. Kemudian apa? Dilarang menyentuh wanita, menyentuh lawan jenis. Sama, ini juga mengantarkan kepada zina. Banyak hal-hal yang mengantarkan zina. Kemudian apa? Dilarang safar tanpa mahram. Safar wanita tanpa mahram. Dan banyak hal. Dilarang juga dukhul ala nisa. Dilarang wanita ya menemui wanita di rumahnya tanpa ada suaminya atau mahramnya. Kemudian juga bahkan wanita tidak boleh mensifatkan wanita lain ke depan suaminya. Mas, tadi saya ketemu fulana, cantik banget mas, hidungnya mancung banget mas, putih banget mas. Suaminya menghayal langsung. Apalagi ini mas, fotonya mas, lebih lagi tidak boleh. Ini semua mengantarkan kepada hal yang buruk. Jadi maksud saya, ini semua perkara-perkara yang tidak ada keharaman secara jelas, tetapi terkait ini semua mengantarkan kepada zina, akhirnya apa? Dilarang ya. Contoh lagi dalam syariat ya, dilarang bertikai. Karena dalam Islam ada kaidah yang sangat agung, yaitu persatuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya kaum mukminin itu bersaudara ya. Maka seluruh perkara yang mengantarkan kepada rusaknya kaidah ini, adanya pertikaian, makanya dilarang. Setelah itu makanya Allah sebutkan setelah dalam surat Al-Hujurat, setelah Allah menyebutkan kaidah agung innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya kaum ini bersaudara, maka Allah larang setelah itu larang ghibah ya. Makanya apa? Dilarang ghibah,
Kenapa ini bisa menimbulkan pertikaian? Dilarang tajassus, wala tajassasu, wala yaktab ba'dukum ba'dhan. Tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, ngecek-ngecek ya. Kemudian apa? Tanabuz bil alqab, tidak boleh memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Kemudian juga dalam hadis-hadis disebutkan, di antaranya tidak boleh membeli di atas pembelian saudaranya. Kemudian tidak boleh as-saum ala saumi akhihi, menawar di atas tawaran saudaranya. Kemudian tidak boleh melamar ya di atas lamaran saudaranya. Kemudian apa? Wala tanajashu, tidak boleh berbuat najas. Kemudian dilarang untuk bersuudzon. Banyak sekali ya. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati dengan dzan, persangkaan. Karena persangkaan adalah perkataan yang paling dusta. Tidak boleh ya melamar di atas lamaran saudaranya. Ini banyak kejadian ribut gara-gara seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Dia sudah tahu kawannya melamar ukhti fulanah, kemudian dia juga maju ya. Akhirnya si fulan tadi tahu ya. Dia tahu, kawan saya melamar ukhti fulan. Datang pakai motor, saya datang pakai mobil ya. Ya. Sekarang sudah tidak ada lagi cinta buta. Wanita bisa bedakan antara motor dengan mobil ya. Kalau zaman dulu mungkin buta tidak tahu, sekarang orang sudah pada tahu. Kalau sang akhwat tidak buta, ya, kalau sang akhwat ternyata buta, ibunya enggak buta ya. Oleh karenanya, ini semua dilarang. Kenapa? Karena bisa menimbulkan pertikaian. Ini sebagai contoh, artinya banyak hal-hal yang merupakan sarana kepada suatu yang haram, akhirnya dilarang menjalankan kaidah ini, sadduz dzari'ah, atau sadduz dzara'i, yaitu menutup segala sarana yang bisa mengantar pada keharaman. Baik, ini sudah antum gambar belum? Sudah ya? Baik. Di antara perkara yang paling haram ya adalah apa? Syirik. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a. Kemarilah orang kafir, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Yang pertama adalah syirik. Baru kemudian Rasulullah sebutkan atau Allah suruh sebutkan keharaman-keharaman yang lain. Ya, yang paling parah adalah syirik ya. Ya. Bahwasanya dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Kalau ini saja semua sarana dilarang ya, apalagi sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan ya. Sarana mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karena kalau kita lihat banyak perkara yang diharamkan ya, semuanya itu mengantarkan kepada kesyirikan, baik secara lafal apalagi perbuatan ya. Contoh ya, di antaranya syirik ya, syirik yang muncul karena pengagungan terhadap penghuni kubur ya. Makanya dari gara-gara ini banyak hal-hal yang dilarang gara-gara khawatir mengantarkan kepada penyembahan terhadap penghuni kubur. Makanya dilarang apa? Dilarang meninggikan kuburan. Kuburan apa? Dilarang apa lagi? Menulis kuburan. Apalagi dilarang? Menyemen kuburan. Apalagi? Memasang lampu di kuburan. Apalagi? Salat di kuburan. Apalagi? Salat menghadap kubur. Apalagi di antaranya nanti berdoa di kuburan dengan keyakinan lebih afdal, lebih dikabulkan. Nanti di antaranya lagi akan kita jelaskan, di antaranya terutama berkhusus dengan kuburan Nabi, maka dilarang menjadikan kuburan Nabi sebagai id, sebagai sesuatu yang terus didatangi. Ini contoh ya, begitu detailnya Nabi khawatir bahwasanya terjadi kesyirikan gara-gara pengagungan terhadap penghuni kubur, maka Nabi mengharamkan banyak perkara ya. Karena itu pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, tatkala orang-orang soleh akhirnya diagungkan, akhirnya disembah. Kemudian pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, namanya Lata, sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Lata kana yalitu sawiqa lil hujjaj, adalah seorang soleh yang membuat
adonan makanan dibagi-bagikan gratis kepada jemaah haji. Tatkala dikubur, akafu ala kubrihi, maka mereka pun ukuf, yaitu mereka beribadah di kuburannya. Akhirnya mereka menyembah Lata, ya. Dan itu pernah terjadi, ya. Dan itu pernah terjadi kepada ahlul kitab. Maka Nabi SAW betul-betul perhatian terhadap hal ini. Dan sudah terjadi di zaman sekarang. Apa yang dikhawatirkan Nabi terjadi zaman sekarang. Betapa banyak orang pergi kuburan, kemudian minta-minta kepada penghuni kubur, ya. Minta-minta kepada penghuni kubur, bertawakal kepada penghuni kubur, berharap kepada penghuni kubur, takut kepada penghuni kubur. Yang itu semua adalah ibadah yang harusnya diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjaga kemurnian tauhid, segala sarana yang membatalkan kepada kesyirikan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, inilah manhajus salaf, memutuskan segala perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui adanya pohon Sajaratul Ridwan yang dahulu Nabi berbaiat atau para sahabat membaiat Nabi di bawah pohon tersebut, ternyata orang-orang mulai salat di situ. Ini di zaman para sahabat, di zaman Umar bin Khattab masih banyak kaum muhajirin, masih banyak kaum ansar. Dan orang-orang yang salat di bawah pohon tersebut bukan sedang menyembah pohon, tidak. Mereka sedang menyembah apa? Allah, tapi mereka menyangka ini tempat mulia, ya, tempat penuh kenangan. Apalagi pohon tersebut Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah, sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin, para sahabat yang mereka membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Membaiat untuk rela mati membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala sakinata 'alaihim. Disitulah Allah turunkan sakinah kepada para sahabat, ya. Luar biasa, ini peristiwa luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Umar? Tatkala Umar tahu orang-orang sedang sholat di situ, bukan menyembah pohon, tidak, tentunya tidak. Tidak mungkin, ini mereka masih dalam era sahabat. Tapi mereka menyembah Allah, namun mereka menganggap ini tempat mulia. Faqata'aha, maka Umar pun menyuruh untuk menebang pohon tersebut. Saya sering sampaikan, coba kalau pohon itu ada di sini, di depan Al-Fattah sini. Oh, sumber rezeki yang sangat banyak, ya. Kita bikin pagar, yang mau masuk harus bayar, pakai ritual, ini ada bukunya. Luar biasa, ini pohon Nabi pernah baiat di sini, ya. Seandainya di pohon tersebut ada, kemudian antum potong, kira-kira antum dimaki oleh siapa? Dimaki oleh jutaan orang. Ente bahlul, ente ini pohon sejarah, ente. Ternyata apa yang dilakukan oleh Umar? Lihat fikihnya para sahabat. Justru pohon tersebut ditebang oleh Umar. Kenapa? Karena dikhawatirkan mengantarkan kepada apa? Syirikan. Kita sudah sebutkan juga pada pertemuan lalu tentang bagaimana Umar menyuruh sahabat untuk menyembunyikan mayat, ya, Daniel dikubur di 13 kuburan. Salah satunya dikubur, kemudian ditutup kuburan tersebut sehingga tidak ada yang tahu di mana jasadnya Daniel. Kenapa? Karena jasadnya utuh, tidak termakan oleh waktu dan tidak termakan oleh tanah, ya. Apalagi kalau dikeluarkan turun hujan, justru malah dikuburkan oleh Umar agar tidak diketahui oleh orang-orang. Khawatir apa? Khawatir fitnah menimpa orang-orang yang tidak mengerti, akhirnya lama-lama bisa disembah. Itulah fikih para sahabat. Kok bisa mereka fikihnya demikian? Karena mereka belajar ini semua dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya waktu Umar melihat Anas sedang salat dekat kuburan, maka Umar berteriak, "Ya Anas, al-qabr, al-qabr." Wahai Anas, hati-hati kau salat dekat kuburan. Seakan-akan ada sesuatu yang berbahaya. Al-qabr, al-qabr, artinya ihdzaril qabra, ihdzaril qabra. Hati-hatilah Anas, kau dekat kuburan, kau dekat kuburan. Seperti Umar melihat seakan-akan ada ular yang mau matok Anas. Dia tidak menganggap itu sepele. Dia mengatakan, ya Anas, al-qabra, al-qabra. Hati-hati wahai Anas, ada kuburan-kuburannya. Saya sudah sampaikan, Anas salah dengar, dikira al-qamar, al-qamar. Maka dia lihat ke langit. Emang ada apa dengan bulan? Ternyata kata Umar, al-qabra, al-qabra. Di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil. Yang pertama adalah dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah, di akhir surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari kalian,
azizun alaihi ma anittum, dia merasa berat apa yang menyusahkan kalian, menyusahkannya apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum, dia begitu semangat untuk agar kalian mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan begitu rahmat dan begitu sayang kepada kaum mukminin. Ya, di antara nikmat yang Allah berikan kepada umat ini yaitu Allah mengutus seorang rasul dari diri mereka. Ya, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Kata Allah, sungguh Allah telah memberi karunia, anugerah kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus rasul dari golongan mereka, yang mereka kenal betul siapa rasul tersebut. Ya, rasul yang sangat amanah, yang mereka pernah beri gelar, orang Quraisy memberi gelar kepada Nabi dengan Al-Amin, yang amanah. Ya, bagaimana kejujurannya? Kata mereka, ma jarrabna 'alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta satu kali pun, tidak pernah. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa, kami tidak pernah mengetahui dari engkau, kami sudah pengalaman wahai Muhammad, engkau selalu jujur. Ya. Dan Nabi SAW sangat sayang kepada kaum mukminin. Oleh karenanya segala perkara yang mengantarkan kepada kebaikan pasti sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa waqad bujina lakum. Tidak ada satu pun yang tersisa yang mengantarkan, mengantarkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan. Semua telah dijelaskan. Oleh karenanya seorang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Apakah Nabi kalian Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai adab buang hajat? Ya. Adab makan diajar, adab ini diajar. Apakah adab buang hajat juga diajar sampai segitunya? Kata Salman, "Ajal." Benar, dengan bangga Salman mengatakan, "Benar. Nabi telah melarang kami begini-begini, diajarin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Oleh karenanya, jika perkara-perkara yang mungkin di mata kita sepele, seperti adab buang hajat, adab makan, adab minum, adab berhubungan dengan istri, adab keluar rumah, adab masuk pasar, adab-adab yang berkaitan dengan dunia saja, yang mungkin kita anggap sepele, ya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas tidak mungkin Nabi kemudian tidak mengajarkan tentang masalah tauhid. Pasti Nabi mengajarkan tauhid dengan detail. Adab makan saja detail. Rasulullah coba adab makan, tidak boleh ya makan, ya tidak boleh kalau makan tangannya loncat-loncat, ya. Wa kul fima yalik, makanlah yang ada di depanmu terlebih dahulu. Samillah, ucapkan apa? Bismillah. Kalau makan berkelompok lebih bagus, makan 2 orang untuk 3 orang, ya makan 3 orang untuk 4 orang. Nabi mengajari untuk bahkan makan berjamaah. Nabi ajarkan, ya makan tidak boleh sampai terlalu kenyang, ya. Nabi ajarkan adab-adab makan yang luar biasa, makan dengan tangan kanan, ya. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ini semua diajarkan, bagaimana tauhid tidak diajarkan? Enggak mungkin, karena tauhid adalah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu bertauhid kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hal-hal yang berkaitan dengan tauhid Nabi jelaskan dengan detail, ya. Dan hal-hal yang merusak tauhid juga dijelaskan oleh Nabi dengan detail. Masalah syirik dijelaskan dengan sangat detail, sampai syirik-syirik kecil, syirik lafal diajarkan oleh Nabi tidak boleh, ya Nabi ajarkan dengan detail. Sampai-sampai di antara hal yang menakjubkan, begitu Nabi khawatir seorang muslim terpengaruh dengan syirik sedikit pun tidak boleh, sampai Nabi melarang namanya tasyabbuh. Dilarang menyerupai orang-orang musyrik. Bukan hanya dalam masalah ibadat mereka, bahkan dalam tradisi mereka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'ful liha." Panjangkan jenggot kalian, khaliful majus, selisih orang-orang Majusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menyemir rambut. Ya, kenapa orang Yahudi mereka tidak menyemir rambut mereka, ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh banyak hal perkara dunia, ya, untuk menyelisih orang-orang musyrikin. Ya. Kenapa? Agar harus terpisah benar antara tauhid dengan apa? Syirik. Ya, tauhid dengan syirik. Di antara juga Nabi SAW, ya, melarang seorang salat sunnah setelah asar dan setelah subuh, ya. Kenapa? Karena Nabi jelaskan pada saat tersebut setelah asar maupun setelah subuh, orang-orang penyembah matahari mereka sedang beribadah. Begitu waktu asar mereka siap-siap untuk beribadah. Begitu matahari tenggelam mereka sujud. Sejak pada asar mereka sudah persiapan. Demikian juga setelah subuh mereka persiapan, mungkin berzikir-zikir, zikir petang, ya, atau zikir pagi,
ya, ala syirik ya, dengan model kesyirikan, menanti matahari muncul. Begitu matahari muncul mereka sujud kepada matahari. Nah, Nabi melarang kita untuk salat setelah asar dan setelah subuh. Padahal kita tahu seorang muslim yang salat setelah asar dan setelah subuh tidak terbetik dalam hatinya untuk menyembah matahari. Tidak terbetik hatinya. Namun tetap Nabi larang ya. Kenapa? Karena Nabi ingin benar-benar tauhid terpisah daripada syirik. Bahkan tasyabuh dalam waktu pun Nabi tidak suka. Kalau bisa terpisah ya. Inilah diantara bagaimana perhatian Nabi SAW begitu besar terhadap tauhid sehingga segala celah yang mengantarkan kepada kesyirikan dilarang oleh Nabi SAW. Kita lanjutkan hadis yang pertama. Oleh karena saya ingatkan para hadirin hadirat ya, untuk masalah tauhid jangan pernah kita menggampang-gampangkan. Segala sarana kesyirikan jangan pernah kita sepelekan ya. Kalau itu merupakan sarana kesyirikan maka kita larang ya. Karena ini dosa yang paling besar. Tujuan syaitan adalah bagaimana kita bisa terjerumus dalam kesyirikan. Kalau kita tidak terjerumus dalam kesyirikan, maka generasi setelah kita harus terjerumus dalam kesyirikan. Dan syaitan sabar dalam menggoda manusia. Lihatlah bagaimana generasi kaum Nuh. Syaitan tidak langsung menyuruh mereka menyembah kepada orang-orang soleh tersebut. Tetapi syaitan bertahap. Kata syaitan, ya, bangun dulu patung-patung, tujuannya untuk mengenang mereka, agar kalian termotivasi, agar kalian menyembah Allah lebih khusyuk. Setan tidak bilang langsung sembah mereka. Kalau setan bilang langsung sembah mereka, setan gagal. Namun setan adalah setan yang sabar ya. Sehingga jangan dulu. Akhirnya dibangun, kemudian satu generasi lewat. Satu generasi lama zaman Nabi Nuh. Mungkin umur mereka entah berapa ratus tahun. Setan sabar ratusan tahun, tidak nyuruh pada syirik. Sabar dulu, tenang-tenang, jangan buru-buru. Anak buahku, jangan buru-buru, sabar. Setelah generasi tersebut meninggal, wa nusiyal ilmu sudah dilupakan, baru kemudian dia menyuruhkan kepada generasi setelahnya untuk menyembah patung-patung tersebut. Sekarang mungkin kalau orang ada bikin-bikin sarana kesyirikan, ya, mungkin tidak ada yang sembah. Kita nggak tahu kapan suatu saat kalau dakwah nggak ada, siapa yang menjelaskan tentang syirik secara detail, ya, lama-lama orang menyembah hal-hal tersebut. Bahkan saya sering sampaikan, ya ikhwan, coba untuk perhatikan, ya, dakwah kelompok mana yang paling detail menjelaskan tentang kesyirikan dengan detail-detailnya? Saya katakan cuma kelompok sunnah yang menjelaskan kesyirikan dengan begitu detailnya. Antum mungkin kalau ngaji tempat-tempat lain tidak ada yang menjelaskan kesyirikan secara detail. Sarana-sarana kesyirikan dilarang secara detail kecuali kelompok-kelompok sunnah yang di atas manhajus salaf. Adapun kelompok-kelompok yang lain mereka tidak detail atau menyebut secara numpang lewat begitu saja, tidak pernah ada pengajian khusus seperti ini. Antum bisa cek. Kalaupun ada mungkin 1, 2 orang, 3 orang, tapi bukan merupakan suatu yang merata. Adapun ya salafiyun, ya, orang-orang yang berusaha berjalan di atas manhajus salaf, inilah tujuan utama dakwah mereka, agar orang bisa mengenal apa? Tauhid, agar orang bisa meninggal tidak terjerumus dalam kesyirikan, agar mereka meninggal tanpa syirik sama sekali, syirik besar maupun syirik kecil. Itu tujuan utama mereka, ya. Dan itu hanya disuruhkan oleh orang-orang yang mengerti betul tentang agungnya tauhid, sehingga mereka menganggap itu perkara yang sangat besar dan mereka beri perhatian yang sangat besar terhadap masalah tauhid, ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wa la taj'alu qabri 'aidan. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Nanti kita jelaskan. Wa sallu alayya. Dan bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin rawatuhu thiqat. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dan para perawinya thiqah seluruhnya. Saya ulangi, Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wa la taj'alu qabri idan. Dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Wa sallu alayya. Dan salawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tolong
hapus ya. Hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum qubura." Ya. Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Kemudian jangan jadikan kuburanku id. Bersolawatlah kepadaku, wa sallu alayya, kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Baik, inilah hadis Nabi SAW ya. Yang pertama, larangan Nabi SAW, jangan, ada dua larangan di sini, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai apa? Id ya. Jadi yang pertama, larangan pertama, larangan kedua. Adapun larangan pertama, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, sudah kita pernah singgung. Agar rumah tidak jadi kuburan, yang pertama, sholat sunnah di mana? Di rumah. Yang kedua apa? Baca Quran di rumah. Kalau mau jadi kuburan, nonton sinetron di rumah. Kata Nabi SAW, ija'alu ya min salatikum fi buyutikum ya. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim dan juga hadis yang sahih ya. Kata Nabi, ija'alu min salatikum fi buyutikum. Kata Nabi SAW, ija'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kubura ya. Wala tattakhiduha kubura. Ini sangat jelas kata Nabi SAW, jadikanlah sebagian salat kalian di rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Artinya kita pahami supaya rumah tidak jadi kuburan, salat di rumah. Hadis yang lainnya tentang baca Quran kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Berarti supaya rumah tidak jadi kuburan, baca surat Al-Baqarah ya. Ini penting ikhwan, agar rumah kita itu berkah, tidak seperti kuburan. Kata para ulama, dari dua dalil ini dipahami ya. Dari dua dalil ini dipahami bahwa kuburan itu bukan tempat apa? Salat, tempat salat, baca Quran, dan bukan tempat baca Quran. Atau secara umum kuburan bukan tempat ibadah. Baik. Oleh karenanya kalau kita ingin rumah kita berkah, ya kita harus sering baca Quran, salat malam di situ ya, salat sunnah di situ ya, lebih ikhlas ya. Karena banyak permasalahan rumah tangga yang timbul karena rumah kita tidak diisi dengan ketakwaan. Di rumah kita dengar musik-musik, kemudian anak-anak main game dengan musik-musik, nonton YouTube isinya macam-macam ya. Kemudian kita putar acara gibah di rumah ya. Kemudian kita nonton sinetron, nonton berdua sama istri, nonton sinetron ya, dan macam-macam ya. Akhirnya terjadi sering ya keberkahan ditarik dari rumah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya timbul banyak pertikaian dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena seorang berusaha menjaga kebahagiaan rumah tangganya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan bahasan berikutnya. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Id dalam bahasa Arab, id adalah dari suatu yang diulang-ulang. Dari ada yaudu, yaitu suatu yang diulang-ulang. Sehingga id dalam Islam ada dua, yang namanya id al-id al-zamani dan al-id al-makani. Yaitu id berkaitan dengan waktu atau zaman, dan id berkaitan dengan tempat atau lokasi. Ini contohnya apa? Contoh Idul Fitri sama Idul apa? Idul Adha. Kenapa? Karena berulang-ulang orang-orang beribadah pada dua hari tersebut, sholat id ya, setiap tahun sekali. Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Adapun yang berkaitan Idul Makani, seperti kata para ulama, itu tempat-tempat yang didatangi berulang-ulang ya, secara temporer berulang-ulang untuk melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Kata para ulama, di antara
Id makani seperti apa? Masjidil Haram, Masjid apa? Masjid Nabawi, terus apa lagi? Arafah, Muzdalifah, Mina, Masjid Al-Aqsa ya, Masjid Al-Aqsa. Intinya ini disebut dengan Id al-Makani karena tempat-tempat inilah yang berulang-ulang didatangi oleh kaum muslimin terutama di musim haji. Masjid Nabawi, Arafah, Muzdalifah, ini disebut Id Makani. Jadi makna Id, seakan-akan mengatakan, janganlah kalian menjadikan kuburanku ini sebagai Id zamani atau Id apa? Makani ya. Makanya jelas sekali mengatakan, kalian kalau ingin bersalawat kepadaku, tidak harus datang ke kuburanku. Karena kalau kalian jika ingin bersalawat harus ke kuburanku, lama-lama kuburanku menjadi Id, tempat yang selalu diulang-ulang didatangi. Paham? Ini makna hadis ini tafsirnya ya, perhatikan ya. Dia mengatakan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Id, sesuatu yang didatangi terus-menerus. Makanya Nabi kasih solusi. Kalau kalian bersalat kepadaku, salatlah di mana saja. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak harus kalian datang selalu ke kuburanku. Karenanya di antara bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai Id, kesimpulan hadis ini pertama, di antara menjadikan kuburan Nabi sebagai Id, sallallahu alaihi wasallam sebagai Id adalah bersolawat berulang-ulang di kuburan mana? Kuburan Nabi. Sesekali tidak apa-apa, tapi kalau setiap mau bersolawat selalu ke kuburan Nabi, setiap bersolawat selalu ke kuburan Nabi, maka kuburan Nabi menjadi apa? Id. Padahal niatnya untuk bersolawat, tetapi tatkala berulang-ulang maka menjadi apa? Id. Ya akhi, apa masalahnya orang ke kuburan Nabi berulang-ulang? Khawatir, ini sarana, dikhawatirkan ada pengagungan terhadap siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikhawatirkan demikian. Nabi melarang tersebut. Ya, Nabi melarang hal tersebut karena ini salah satu sarana yang bisa mengantarkan pengagungan terhadap Nabi sehingga memunculkan penyembahan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini spesial ya. Padahal antum tahu, kalau kuburan-kuburan yang lain kita dianjurkan berulang-ulang untuk ziarah. Ya atau tidak? Tidak apa-apa kita ziarah kuburan sehari 3 kali, 4 kali, tidak jadi masalah. Tapi untuk kuburan Nabi ada nilai ibadah kita bersolawat. Dan Nabi tidak mau kita bersolawat setiap bersolawat ke kuburan Nabi. Maka Nabi mengajarkan, kalau kalian bersolawat dimanapun kalian berada, sudah cukup. Kenapa? Karena solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Di antara faedah kedua, kekhususan Nabi, ya, solawat dimanapun sampai kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummati salam." Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka bertebaran berjalan kemana-mana. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan salam dari umat Nabi kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, perkataan saya ini ditangkap oleh malaikat disampaikan kepada siapa? Nabi SAW. Padahal saya lagi di Jakarta Timur. Tidak perlu saya mengucapkan salawat dan salam, tidak harus ke depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus. Karena ada malaikat yang mengantarkan. Oleh karena para ulama mengatakan tidak disunahkan seorang mengatakan, misalnya ada saudaranya ingin pergi umrah, dia mengatakan, wahai fulan, sampaikan salam saya buat Nabi. Tidak perlu. Justru ini tidak menjadikan Nabi sebagai spesial. Karena Anda bersalawat dan salam sini pun langsung kepada Nabi, tidak perlu diantar oleh orang. Kalau itu bukan Nabi, boleh kita antarin. Si fulan kirim salam sama ente. Kenapa tidak ada malaikat yang menyampaikan sama ente? Tapi kalau Nabi SAW ada malaikat yang menyampaikan, maka tidak perlu kita bilang kirim salam buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pasti ada malaikat yang mengantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu bentuk menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Id, tatkala seorang berulang-ulang menuju kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Waktu sudah habis ya. Ustaz, bagaimana cara melatih akhlak yang mulia? Saya merasa kaku bergaul dengan kawan lama dan orang yang belum mengaji, juga teman kerja. Akhlak mulia, ya, sebutkan oleh sebagian ulama dikenal dengan 3 perkara, yaitu murah senyum, ya, kemudian badlun nada, berbuat baik kepada orang lain, wa kaful adza, ya, tidak mengganggu orang lain. Dan Nabi jelaskan di antara ciri-ciri akhlak yang mulia itu mudah bergaul, ramah sama yang lainnya. Itu ciri utama akhlak mulia.
Makanya Nabi SAW mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang membentangkan tangannya, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul, ya. Karena kalau orang susah bergaul, bisa jadi karena dia minder, tapi ada sebab yang lain, terkadang karena angkuhan, kesombongan. Itu yang berbahaya, itu merupakan puncak lawan daripada akhlak yang mulia, dan kesombongan merupakan akhlak yang sangat buruk. Oleh karena kalau ada orang ramah, murah senyum, mudah bergaul, ya, ini menunjukkan dia berakhlak mulia. Nah, kalau kita dapati ternyata kita ini kurang pandai bergaul, maka kita berusaha paling tidak kita murah senyum. Mungkin kita tidak pandai berkata-kata, tidak pandai ngomong, tapi paling tidak kita murah murah senyum. Ya, saya rasa kalau melatih murah senyum, saya rasa mudah. Tinggal antum pergi depan kaca, coba latihan. Kalau giginya sudah latihan, ya, selfie. Itu perlu latihan, ya. Kalau wajah kelihatan abus, sangar, ya, muram dan yang lainnya, itu kurang bagus, ya. Dan berdoa kepada Allah yang paling utama, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah mengindahkan rupaku, maka indahkanlah akhlakku. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kepada akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa mengarahkan aku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk, menghindarkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya. Dan akhlak yang buruk itu, akhlak yang baik itu bisa dua model. Pertama dari sananya, yang kedua diusahakan. Ya. Pertama dari sananya, yang kedua diusahakan. Oleh karenanya tatkala Nabi berkata kepada Al-Ashaj, ya, dia mengatakan, kata Rasulullah SAW, inna fika khoslatain yuhibbahumullah. Wahai fulan, engkau memiliki dua akhlak yang Allah, ya, mencintai dua perangai tersebut. Maka dia bertanya, ya, am jabalani Allah alaihima am atakhallaqu bihima. Apakah dua akhlak ini dari sananya atau saya yang berusaha? Kata Nabi, dari sananya, Allah sudah bikin engkau seperti itu. Maka kita dapati ada orang yang dari sananya murah senyum. Ada orang dari sananya periang, ya. Ada orang dari sananya sabar, ya. Ada sebagian suku sangat sabar. Ada sebagian suku sangat lembut, dari sananya memang sudah lembut. Ada dari sebagian suku berapi-api dari sananya. Kadang-kadang jadi naga, ya. Oleh karenanya, kalau akhlak dari sana mulia, ini anugerah luar biasa. Tapi ada akhlak yang diusahakan ini perjuangan memperoleh akhlak yang mulia ini juga diusahakan, pahalanya besar. Makanya kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak bisa dirubah, ya. Bisa dirubah, jadi darinya tidak sabar menjadi sabar, darinya pemarah tidak jadi pemarah. Kata Nabi SAW, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan menjadikan dia penyabar. Jadi antum, saya nasihati, ya, paling tidak murah senyum. Kalau antum tidak pandai berkata, paling tidak murah senyum. Ketemu orang murah senyum. Karena tidak semua orang pandai ngobrol. Tapi paling tidak senyum, memilih kata-kata, kalau ngomong kata-kata yang baik, ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Terkait untuk wanita tidak boleh safar sendirian, Ustadz. Sebenarnya untuk di Indonesia saat ini, berapa, Ustadz, jarak yang harus kita yakini sebagai jarak safar? Karena kalau saya dengar di beberapa negara Timur Tengah itu ada yang hanya 10 kilo itu udah safar. Tapi kita juga dengar di zaman dahulu itu sehari semalam itu safar. Nah, di Indonesia sendiri berapa kilometer atau jarak yang ditempuh itu bisa dibilang safar? Terus yang kedua, Ustadz, satu aja. Yang pertama, mengenai jarak safar, ya. Jarak safar ini ada dua mazhab di kalangan para ulama secara umum. Mazhab yang menganggap jarak safar ditentukan dengan ukuran. Ini mazhab jumhur ulama, ya. Mazhab yang kedua menganggap jarak safar ditentukan dengan uruf, dan ini yang dipilih oleh Zahiriyah dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Ibnu Utsaimin dan gurunya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullahu taala. Adapun madhab yang pertama dan madhab jumhur ini lebih hati-hati, bahwasanya jarak safar adalah jarak
sehari semalam perjalanan, dan dalilnya adalah kata Nabi SAW, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'aha dhu mahram. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar dalam jarak perjalanan 1 hari 1 malam kecuali dengan mahram. Maka hadis ini nas, tegas bahwasanya perjalanan sehari semalam itu adalah apa? Safar, dan itu jaraknya sekitar 80 km, apalagi lebih daripada itu. Adapun kalau kurang dari perjalanan sehari semalam, inilah mahalul ijtihad. Inilah ijtihad, apakah 60 kilo, 50 kilo termasuk safar atau tidak. Inilah terkadang masalah urf ini terkadang masuk. Tetapi kalau pendapat jumhur di atas 80 maka itu safar, di bawah 80 maka bukan apa? Safar, ya. Adapun tadi pernyataan bahwasanya di sebagian negara Timur Tengah 10 kilo sudah dianggap safar, ya. Itu cuma di Oman. Di negeri apa? Oman, ya. Mereka punya mazhab sendiri, ya. 11 kilo dianggap apa? Safar. Sampai-sampai setiap masjid pasti ada orang jamak. Karena kalau Anda mau safar, Anda dari rumah ke Al-Fatah sudah musafir. Karena jarak rumah dari Masjid Al-Fatah lebih daripada 11 kilo. Kalau 11 kilo sudah dianggap safar, tiap hari kita safar. Dan itu benar, waktu saya sudah ke sana 2 kali. Setiap masjid itu ada ditulis, sampai dibuat apa namanya, dibuat semacam kerucut 4, tulisnya zuhur atau asar, maghrib atau isya. Karena setiap masjid pasti ada apa? Pasti ada jamak, ya. Karena mereka menganggap mereka musafir. Namun itu dalilnya tidak ada, ya. Yang benar mazhab Ahlussunnah 80 kilo ke atas itu safar, dan saya lebih condong pada, untuk hati-hati lebih condong pada pendapat jumhur ulama. Jadi kalau kita berpergian misalnya dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan tidak sampai 80 km maka itu bukan apa? Bukan safar. Maka jangan jamak dan juga jangan qasar, jangan mengqasar apa? Salat, ya. Dan mazhab yang kedua dilihat daripada urf. Meskipun belum sampai 80 kilo, tapi kalau urf memandang itu sudah safar, urf itu apa? Tradisi masyarakat secara umum. Urf masyarakat, bukan urf pribadi, tapi urf apa? Masyarakat. Kalau urf masyarakat menganggap itu adalah safar, maka dia silakan dia tarakhas bi rukhsatis safar, maka dia boleh qasar, dia boleh jamak dan yang lainnya. Dia boleh buka puasa, ya. Tetapi kalau urf bahkan mengatakan lebih dari 80 kilo bukan safar, maka bukan safar. Seperti orang di Riyadh sekarang, Riyadh itu luas panjang. Maka urf mereka menganggap bahwasanya orang pergi dari ujung Riyadh ke ujung Riyadh yang mungkin lebih dari 80 kilo tidak dianggap musafir. Karena urf orang sekarang menganggap ini masih satu kota, namanya kota apa? Riyadh. Meskipun dari ujung ke ujung lebih dari 80 km. Maka mereka tidak menganggap itu suatu safar, ya. Jadi kita di Indonesia ini, ya, apalagi dengan sarana transportasi sekarang ini, ya, banyak jarak-jarak kita tempuh tidak sampai jarak safar, ya. Contohnya dari Bogor ke Jakarta Timur, apakah sampai 80 kilo? Tidak, ya. Apakah safar atau bukan? Bukan, ya. Sebagian orang memaksa itu safar. Safar. Kenapa sudah pindah kota? Oh, sudah safar. Oh iya. Menurut siapa? Menurut saya. Ingat, urf bukan urf pribadi, urf apa masyarakat. Saya tidak tahu ada orang bilang kalau orang pergi dari Bogor ke Depok dianggap, oh sedang safar. Kemana? Ke Depok. Kirain kemana? Ke Depok, ya. Kan sudah pindah kota. Tidak semua pindah kota kemudian dikatakan apa? Safar. Contohnya dari kota wisata ke kota legenda. Itu tidak mesti dikatakan apa? Safar, ya. Jadi sebagian orang yang berpendapat bahwasanya kalau dari Bogor ke Jakarta dianggap safar, dia kemudian qasar, dia jamak. Kita bilang, beranikah Anda buka puasa di bulan Ramadan? Bukankah orang bersafar boleh buka puasa? Boleh, tapi dia disuruh buka puasa dia enggak berani. Kalau qasar oke, kalau buka puasa saya takut, saya ragu. Ya, kalau Anda ragu, ambil kepada hukum asal. Hukum asalnya Anda sholat 4 rakaat, jangan di qasar, ya. Intinya itu pembahasan mengenai masalah safar, masalah khilaf panjang, ya. Tapi tadi yang saya sebutkan kira-kira ada 2 pendapat besar di kalangan para ulama yang mengambil madhab dengan jarak 80 km dan yang mengambil madhab dengan urf masyarakat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kalau kita pergi dari Jakarta menuju Bandung, semua orang sepakat itu apa?
safar, ya, karena lebih dari 80 kilo dan memang sangat jauh. Demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.